Quran. Ada nama i'tikadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohania manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau iman. Misalnya tentang i'tikadiyah, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban beribadah kepadanya, dan juga ikat kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Dikaitkan sebagai pokok-pokok agama. Selanjutnya, yang kedua, amalia. Hukum yang mengatur lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat, tentang apa yang berhubungan dengan tata cara dalam beramal, misalnya tata cara mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah yang bagian ini disebut atau cabang agama. Karena itu dibangun di atas i'tikadiyah. Benar yang kita kerjakan akan sangat bergantung dari benar tidaknya i'tikadiyah tersebut. Yang ketiga, khuluqiyah. Hubungan perilaku sebagai makhluk sosial. Hukum ini tercantum dalam konsep ihsan, seperti meningkatkan pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang tercela. Selanjutnya di sini ada sumber yaitu al-hadis. Menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu yang baru, berita, dan berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sepadannya. Hadis juga sebagai petunjuk pelaksanaan, sebagai contoh Al-Quran tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sebagai yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram, yaitu dimulai dengan bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, diikuti dengan doa iftitah, baca Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, bacaan tahiyat, dan salam. Klarifikasi hadis dari banyaknya rawi. Atas dasar jumlah periwayat, hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan dan sahih mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila memenuhi syarat berikut. Warta yang disampaikan harus benar-benar hasil pendengaran, penglihatan sendiri, bukan hasil pemeliharaan terhadap sesuatu. Kedua, jumlah rawi-rawi suatu ketentuan memungkinkan mereka bersepakat bohong. Berbeda batasan yang diperlukan. Ada yang mendapatkan 4, 5, 10, 20, 40, bahkan ada yang berpendapat 313 orang perempuan. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tingkatan sanad per jumlah rawi-rawi dalam tingkatan sanad berikutnya. Selanjutnya hadis ahad ialah hadis diriwayatkan oleh orang yang berarti satu, yang tidak mencapai tingkat mutawatir, dapat diriwayatkan oleh seorang atau lebih. Dilihat dari segi rawi, hadis ahad terbagi dalam 3 bagian. Yang hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih.
menurut bahasa artinya sudah tersebar atau populer. Juga berarti yang ternilai sebab banyak ulama yang menyamakan hadis masyhur dengan hadis mustafid. Secara istilah ulama hadis mendefinisikan hadis masyhur dengan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang muslim lain tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Hadis tersebut tingkatan pertama, tingkat sahabat Nabi sampai tingkat imam-imam yang membukukan hadis Bukhari, Muslim, dan Tirmizi kan oleh tidak kurang dari dalam setiap tingkatan. Sedangkan ulama yang membedakan hadis definisikan hadis yang diriwayatkan oleh rawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Berikutnya, hadis diriwayatkan oleh setidaknya 2 orang. Aziz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita adalah orang-orang yang paling akhir di dunia dan yang paling hari kiamat. Hadis ini pada tingkat pertama diriwayatkan oleh 2 orang Nabi, 2 orang sahabat Nabi, yaitu Zainab dan Abu. Walaupun pada tingkat selanjutnya hadis tersebut diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, namun hadis tersebut tetap dipandang sebagai hadis aziz. Ketiga, gharib, yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang. Contoh hadis gharib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman bercabang-cabang menjadi 73 cabang. Malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam hadis dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih yang terpercaya, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya serta tidak ada cacat atau kekurangan dalam hadis tersebut. Yang kedua ada hadis hasan. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi. Hadis hasan tidak sekuat dengan hadis sahih. Ketiga, hadis maudhu adalah hadis yang kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasarnya tidak jelas. Yang keempat, hadis doif atau hadis lemah. Hadis ini tidak sama dengan hadis maudhu atau hadis palsu, hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis yang dikarang-karang. Hanya saja salah satu pematah atau sanadnya ada yang terputus, sehingga hadis itu menjadi doif. Tapi tetap saja hadis doif bukan hadis. Islam ketiga ada ijtihad. Secara istilah, ijtihad adalah upaya menggali suatu aturan yang telah dalam zaman Rasulullah hingga pada perkembangannya. Ijtihad dilakukan para sahabat, tabi'in, hingga masa-masa selanjutnya. Sambungnya, ijtihad merupakan suatu cara buat mengetahui aturan dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan jalan istinbat. Dasar-dasar ijtihad diartikan sebagai cara menggali sumber hukum di mana Al-Quran merupakan dasar hukum. Firman Allah wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 menjadi dasar dalam berijtihad. Artinya,
Sungguh telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Jelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan dan ketetapan melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas, mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah yang pernah karena yang sama. Ketiga, maslahah mursalah, merupakan cara dalam menetapkan di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Fungsi ijtihad, ada al-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang valid. Kedua, al-ihyah atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menghadapi persoalan zaman. Ketiga, al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh para ulama terdahulu yang dimungkinkan terdapat kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah hasil makalah dari kelompok 2. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberi pertanyaan? Sebelum kita mulai diskusinya kembali, saya sampaikan bahwa untuk tanya jawab pertemuan hari ini cuma 2 sesi ya, cuma 2 sesi. Jadi akan bertanya selain mungkin, karena nanti insya Allah mungkin kalau mau lebih 30 menit atau 40 menit nanti saya akan berikan terkait dengan tema ini. Jadi diskusi kita saya batasi hanya 2 sesi. 1 sesi 5 orang ya. Nah, silakan moderator. Pak bisa juga bertanya. Bisa. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertama dipersilahkan untuk 5 orang. Silakan. Persilahkan untuk Siti Akila Hawa membacakan pertanyaannya. Saya Siti Akila Hawa Sarwasana Adi dari kelas APN 1B. Saya ingin bertanya. Akila? Ya, Pak. Bisa dimunculkan atau di-on-kan kamera? Pertanyaanku, Pak, soalnya saya buka notes di HP. Bagaimana caranya kita mengingatkan lagi tentang kaum muslimin yang sudah jarang membaca Al-Quran, karena di zaman sekarang agama Al-Quran sudah bukan prioritasnya. Itu aja pertanyaan. Oh ya, tunggu. Bagaimana caranya kita mengingatkan lagi tentang kaum muslimin yang sudah jarang membaca Al-Quran? Kan di zaman sekarang Al-Quran sudah bukan prioritasnya lagi. Itu. Pak Be. Akila Pak yang baru masuk karena baru ada wifi-nya Pak. Dari mana Siti Akila? Jaringan wifi-nya jelek,
Pak, dari subuh. Terus pas pagi belum ada buka kota, Pak. Oke, lanjut. Ya, Bagaimana makasih. pertanyaan? Sudah jelas. Bisa ke Baiklah, pertanyaan untuk selanjutnya. pertanyaan kedua, Ria Aryani, dipersilakan. Saya Ria Aryani 1A. Dan saya, apakah ijtihad bisa dilakukan? Apakah apa tadi? Bisa dilakukan siapa saja? Baik, untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan untuk Ratnari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelas APN 1B. Pertanyaan saya, bagaimana hukum jika kita membaca Al-Quran tanpa berwudu? Sekian. Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan keempat, dipersilahkan untuk Esa. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, punya insuransi? Dengar Ji? Kuliah, Kak. Putus-putus, Ki. Oh, turunnya Al-Quran harus diansur-ansur. Makasih. Narasumber, apakah sudah jelas? Jelas nih apa yang saya bilang? Ya. Baik, untuk pertanyaan sesi terakhir, saya persilahkan kepada Nurul Hanifah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanifah dari kelas APN 1B ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber ajaran Islam dan sunnah sudah cukup lengkap untuk dijadikan sumber ajaran Islam. Apakah sudah jelas? Silakan kelompok 2. Ditanggapi langsung. Oke. Saya akan menjawab dari saudari Ria Aryani. Apakah boleh dibawakan semua orang? Di sini yang membawakan ijtihad ya disebut juga sebagai mujtahid. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan mujtahid agar bisa membawakan ijtihad. Yang pertama, mengetahui apa. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui turunnya ayat
termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. Yang ketiga, mengetahui nasik dan mansukh, tujuan menghindari jangan sampai berdasarkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikhkan, tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mengetahui diroyah hadis. Seorang mujtahid mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya mengenai ilmu tentang para syarat-syarat diterima atau sebab-sebab ditolaknya suatu hadis, tingkatan kata dalam adil dan seorang perawi hadis, dan hal-hal yang tercakup dalam ilmu hadis. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Kemudian mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yaitu setiap kondisi, situasi, dan lokus hadis tersebut muncul. Dan mengetahui tempat-tempat ijma, hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Dan tentunya bersifat adil dan bertakwa. Hal bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam hukumnya. Mungkin apakah ada sanggahan atau ada tambahan dari teman-teman? Jadi ijtihad tidak dilakukan oleh semua orang. Iya, harus memenuhi yang tadi. Bagaimana untuk Ria Ahriani? Apakah jawabannya sudah jelas atau Jelas. Atas kesempatannya, saya akan menjawab dari Saudari Ratnasari, yaitu bagaimana hukum jika kita membaca Al-Quran tanpa berwudu. Nah, menurut beberapa mazhab ulama Maliki, membaca Al-Quran tanpa berwudu saja. Jika sepanjang hari dan jika membaca Al-Quran sepanjang hari dan sulit berwudu atau sulit mendapatkan air. Nah, hukumnya yaitu mubah, boleh-boleh saja. Tapi disarankan lebih baik agar berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Saudari Ratnasari ingin memberikan sanggahan atau sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Akilah Hawa. Yang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengingatkan kaum muslimin yang sudah jarang membaca Al-Quran? Yaitu menegurnya dengan baik, karena kalau dengan kekerasan biasa orang dengan cara kita secara baik-baik, atau kita mengajak, kita punya kawan baca Al-Quran, kita coba mengajak dia, kita tunjukkan di depannya baca Al-Quran. Mungkin dari situ dia bisa tertarik, tergugah hatinya juga untuk membaca Al-Quran, karena ada kita juga yang baca Al-Quran di situ. Gitu.
Mungkin itu dari saya. Apa ada sanggahan? Tidak, Ji. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sertanya baru di keuangan. Yaitu kenapa Al-Quran turunnya harus berangsur-angsur. Nah, Allah sengaja menurut Quran secara berangsur-angsur, tujuannya untuk meneguhkan hati Rasulullah. Sebab wahyu yang menurut peristiwa, kondisi dan situasi yang mengiringnya tentu akan lebih kuat menancap di hati sang penerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah. Apakah saudara puas dengan jawabannya atau Ya jelas. Jelas, Pak. Oh, oke, makasih. Saya kembalikan kepada terima moderator. kasih. Baiklah, untuk sesi kedua saya persilahkan kepada Citya Rizal dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fauzia Rizal dari Prodi APN 1B. Menjadi sumber utama dalam hukum Islam. Iya, sudah jelas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya Bila Fahri untuk memberikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Fahri dari kelas APN 1B. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menikmati kenikmatan mukjizat dari Al-Quran dan bagaimana contoh didapat setelah mengkhatamkan Al-Quran? Terima kasih. Diulang, mungkin bisa pelan-pelan membacanya. Bagaimana menikmati kenikmatan mukjizat dari Al-Quran dan bagaimana contoh-contoh kenikmatan yang didapat setelah menghatamkan Al-Quran. Sudah jelas? Baiklah, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin mengajukan untuk kelompok 2. Apa hukumnya menurut hukum negara secara bertahap? Bisa diulang satu kali lagi. Apa hukumnya menerapkan hukum dalam negara Untuk pertanyaan keempat, saya persilahkan kepada Intan Nurul Fatimah untuk memberikan jawab pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa ayat Al-Quran sering dan sama dan berulang? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih.
Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu dalam fungsi Quran yang terdapat dalam petunjuk yang Anda jelaskan tadi, peraturan apa yang tidak boleh dibuat oleh manusia? Dan jelaskan kembali menurut pandangan Anda, mengapa manusia tidak boleh membuat peraturan tersebut yang menjadi manusia itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Intan Nurul Fatimah. Mengapa ayat Al-Quran seringkali kita dapatkan berulang-ulang? Di sini Imam saya jelaskan manfaat atau mengapa ayat Al-Quran tersebut sering kita dapati berulang-ulang katanya atau kalimatnya. Yang menetapkan kalam. Kata bijak mengatakan ucapan yang diulang akan membuatnya menjadi tetap atau tertanam. Kedua, orang yang diajak bicara. Kata ya qaumi atau diulang 2 kali. Hal ini selain sebagai penguatan juga berfungsi sebagai pengingat bahwa orang yang diajak bicara adalah diberi peringatan supaya kemudian memberi kesan agung dan menakut-nakuti. Pengulangan ini akan membuat orang yang membacanya merasakan dan merasa bahwa itu adalah hal yang agung. Juga bisa memberi efek menakut-nakuti atau menggeretakkan. Mungkin itu saja. Apakah ada sanggah? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah terima kasih Saudari Dian Safitri atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Citra. Mengapa Al-Quran menjadi sumber utama dalam Islam? Al-Quran menjadi sumber utama dalam hukum Islam itu karena merupakan suatu petunjuk bagi kita semua. Karena kalau tidak ada petunjuk, tidak ditahu bilang di mana maksudnya arah tujuan kita hidup untuk apa, arah menjalani hidup bagaimana. Nah, sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber utama ajaran Islam yang maksudnya penentu sebagai apabila hukumnya jelas maka tidak perlu mencari sumber ajaran yang lain seperti hadis dan ijtihad. Apakah ada sanggahan dari Saudari Citra? Baik, saya terima jawaban Anda. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Muhammad Faiz. Bagaimana hukumnya menerapkan hukum Islam dalam negara secara bertahap?
Pertama-tama akan membahas tentang negara kita, Indonesia. Kita kan tinggal di Saudari Didit. Kali 10. Kita kan tinggal di Indonesia, jadi kita hidup pedoman atau dasar negara kita yaitu Pancasila. Kita menjalankan ideologi Pancasila, sebagaimana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki nilai membebaskan rakyatnya dalam memeluk agama. Di sini tidak semua di negara kita menganut agama Islam, maka hanya menerapkan hukum toleransi dalam beragama, kecuali di Indonesia hidup dalam semuanya beragama Islam. Maka yang kita jalan hukum Islam secara keseluruhan dan bertahap melalui jalur yang konstitusional. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah ada sanggahan atau teman-teman lain mau jawab juga bisa. Ya Allah, mantap. Oke. Fadilah Fahri, dari mana kita menikmati kenikmatan mukjizat Al-Quran dan bagaimana contoh-contoh yang didapatkan. Nah, mukjizat yang isi dapat dipahami melalui pendekatan umum, sains, dan teknologi. Hal-hal yang gaib, baik gaib pada masa lalu maupun yang akan datang. Seperti janji dan ancaman Tuhan maupun pendekatan ilmu-ilmu lain. Di sini diperlukan kesiapan orang yang ingin menangkap mukjizat itu. Kalau tidak ada kesediaan untuk menerima, seberapa banyak mukjizat pun tidak akan ia rasakan. Pesan saya untuk kalian semua, mulai Quran dan tutup hari dengan Al-Quran. Terima kasih. Teruntuk Saudari Fadilah Fahri, apakah puas dengan jawabnya atau puas? Terima kasih. Untuk Kak Didit mungkin bisa memut dulu suaranya.
Gimana, moderator? Tinggal satu pertanyaan, Pak. Fahri? Bapak, Didit, supaya di mute itu anunya. sudah Pak. Oke. Silakan lanjut. Silakan kelompok 2. Waktunya tinggal sedikit. Gimana, Dian? Putri? Beri waktu Pak 5 menit. Kalau pemateri itu tidak di-off kan kamera. Silakan pemahamannya. Silakan. Maaf, Pak, soalnya pertanyaanku nggak tahu juga. Gimana, Dian? Mungkin karena kita juga sama-sama belajar, jadi siapa tahu ada di antara teman-teman tuh menjawab. Jawab Ki dulu, sebentar kita bantu jawab Ki. Ya. Jangan langsung melempar ke temannya pakai penuh prank. Nah, silakan. Dian. Putri. Jawab sesuai dengan pemahamannya. Jawab poinnya. Coba diulang sekali lagi itu pertanyaannya. Eka. Baik, pertanyaan saya tadi dalam fungsi atau terdapat dalam petunjuk yang Anda jelaskan tadi, peraturan apa yang tidak boleh dibuat oleh manusia? Dan jelaskan kembali menurut pandangan Anda, mengapa manusia tidak boleh membuat peraturan tersebut, sedangkan yang menjalani aturan tersebut manusia itu sendiri. Nah, itu dia sudah jelas.
Gimana Dian? Jawab nih pada. Gimana Dian? Bisa jawab? Jawablah, baru kita tutup. Dian, tinggal satu. Ayo. Putri, silakan jawab, baru kita tutup. Oke, saya akan menjawab sesuai dengan pemahamanku sendiri. Al-Quran sebagai petunjuk. Ajaran Islam itu yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Nah, di sini kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Berarti ini dua perbedaan yang menurut saya sangat beda jauh. Oke. Mana Dian? Mau ditambahkan? Mungkin Saudari Dian menambahkan. Atau Eka hanya ingin menguji kelompok 2? Sengaja jadi moderator untuk menguji kelompok 2? Tidak, Pak. Jadi, oke. Kalau bagaimana Dian? Eka? Cukup penjelasannya tadi, Putri? Kalau tidak cukup nanti saya tambahkan. Oke, Dian. Eka, silakan disimpulkan tadi diskusi kita hari ini, baru tutup. Silakan Eka. Eka. Ya Pak, mungkin itu tadi makalah dengan materi sumber-sumber ajaran Islam. Jadi sumber hukum pertama umat Islam adalah Al-Quran, yang Islam, akidah dan ibadah, peringatan serta kisah-kisah yang dijadikan pedoman hidup bagi umat dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada dasarnya Al-Quran mengandung ajaran sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan akhirat. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya untuk kelompok 2, dan terima kasih juga kembali untuk pemateri-pemateri yang sangat luar biasa ini. Mungkin cukup sekian waktu yang telah diberikan juga kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah diskusi kita hari ini yang terkait dengan sumber-sumber ajaran Islam sudah dibawakan oleh kelompok 2, sudah berjalan lancar. Kita berikan dulu aplaus kepada kelompok 2 ya. Oke, walaupun kelompok 2 ini cuma 2 orang, tetapi ada temannya satu bersedia untuk membantu, yaitu Eka Puspita. Baik. Jadi
minggu lalu sempat ada pengantar yang mengatakan bahwa apakah hari ini kita masih membutuhkan namanya agama. Sedangkan fakta survei hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang notabene-nya adalah negara yang non-muslim, bahkan ateis, itu menempati urutan-urutan teratas terkait bagaimana bisa menjadi negara yang bahagia. Tujuan agama itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pedoman dan acuan dalam kehidupan, tetapi faktanya hari ini bahkan negara-negara Islam, Indonesia masuk urutan ke-140, negara Arab Saudi masuk ke urutan ke-90 dalam ukuran negara yang penduduknya diukur dalam kebahagiaan. Dan itu indikator-indikatornya adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam itu diterapkan dalam suatu negara. Tapi tentu, ya, itu hanya sebatas dalam kehidupan dunia. Agama mengajarkan bahwa kita hidup ini hanya sifatnya sementara. Kehidupan ini hanya persoalan waktu saja. Kita akan nanti berpindah ke suatu ruang yang itu sifatnya abadi. Al-Quran itu sebagai kompas dalam kehidupan, baik dunia maupun di akhirat, ya. Karena kalau ingin selamat dunia dan itu tadi acuan kita adalah beragama. Mereka punya produk aturan-aturannya. Tadi itu kan ada terkait dengan pertanyaannya, ya. Saya langsung kaitkan saja. Ada pertanyaan tadi mengatakan bahwa kenapa manusia tidak boleh membuat aturan tersendiri? Manusia boleh membuat, tentu aturan-aturan itu kita buat adalah peraturan di kesepakatan masyarakat untuk mengatur norma-norma kehidupan dan rasa keadilan. Karena rasa keadilan itu dibuat oleh aturan. Tapi tentu apa perbedaannya produknya agama dengan produk manusia? Satu, ya, kalau Al-Quran sebagai petunjuk, kebenarannya sifatnya hakiki. Kebenarannya sifatnya hakiki. Dan itu sifatnya global untuk seluruh umat manusia. Kedua, Al-Quran sifatnya objektif. Sedangkan kalau produk manusia tadi bahwa mungkin dia mengandung kebenaran, tetapi kebenaran itu adalah sifatnya semu, bisa berubah sesuai dengan zaman. Kedua, peraturan-peraturan yang dibuat oleh produk manusia itu bisa kepentingan tertentu, baik itu sendiri maupun kelompok. Tentu dalam menyusun dan menetapkan peraturan itu tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia. Tadi manusia boleh buat aturan, manusia boleh menetapkan satu aturan, tapi tentu dia tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, itulah kita ini sebagai umat yang beragama, agama Islam, punya pedoman. Hari ini yang kita bahas adalah terkait dengan, karena kita punya pedoman 3. Satu, Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah atau hadis. Kemudian ada namanya ijtihad para ulama. Ya. Sebelum saya ada sedikit materi nanti PowerPoint saya sampaikan, tapi saya tanggapi saja dulu. Ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa Al-Quran berangsur-angsur tidak sekaligus diturunkan? Tadi sudah dijawab sama temannya, tapi saya tambahkan saja. Apa pendekatannya sehingga Al-Quran itu tidak sekaligus? Al-Quran sebenarnya bisa diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa dia sekaligus perlahan-lahan per ayat? Karena Al-Quran itu kan istilahnya ada namanya asbab nusulnya. Sebabnya kenapa? Ada kejadian-kejadian tertentu sehingga ayat turun, sehingga manusia mampu memahami terkait dengan kenapa dari Allah seperti ini, karena ada masalah seperti ini. Jadi mudah dipahami karena ada satu persoalan, kemudian turunlah aturannya bahwa seperti inilah dalam merespon, menanggapi terkait suatu persoalan, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah itu.
Tapi apakah semua ayat itu turun dengan ada asbab nusulnya? Tidak juga. Karena ada juga ayat yang turun itu terkait dengan sejarah masa lalu para nabi-nabi. Dan itu turunnya untuk sebagai pedoman dan pembelajaran sehingga kita bisa memetik hikmah dari kejadian-kejadian itu. Tapi tadi itu kenapa dia perlahan-lahan turun? Karena untuk memudahkan manusia untuk memahami untuk memahami setiap yang turun itu. Kemudian yang kedua, kenapa ijtihad dilakukan padahal sudah ada Al-Quran dan hadis? Nah, sebentar saya tanggapi ini karena ada penjelasannya. Bagaimana caranya menikmati Al-Quran? Ini tantangannya. Sebelum saya tanggapi dulu ini, siapa yang di HP-nya yang tidak punya aplikasi Al-Quran? Ada? Atau ada, saya balik pertanyaannya, siapa yang punya di HP-nya aplikasi Al-Quran? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Ya? Berapa aplikasi di HP-nya terkait dengan Al-Quran? Satu, Pak. Satu, Pak. Ya? Satu. Ada dua. Bagian atas ada dua. Ya? Untuk paling atas. Tengah-tengah. Ya? Itu mudahkan saya kalau sekiranya saya punya waktu selesai sholat, saya baca-baca Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya saya punya masalah, saya langsung baca-baca Al-Quran, itu memudahkan saya, itu bisa menenteramkan jiwa saya, perasaan saya, kalau sekiranya ada sebuah persoalan-persoalan. Yang jadi persoalan hari ini adalah waktu untuk membaca Al-Quran dibandingkan dengan baca chat, baca WhatsApp, Instagram, Facebook. Ada yang lebih banyak waktunya baca Al-Quran dibanding lihat chat itu. Tidak ada, Pak. Baru bangun tidur, yang pertama dia buka HP-nya untuk melihat WhatsApp-nya ada masuk. Lihat statusnya orang di Facebook-nya. Sementara sholat, bergetar HP-nya atau bunyi HP-nya, pasti dia buru-buru untuk melihat itu. Ya? Mau tidur juga diperhatikan HP-nya dulu pertama. Jadi Al-Quran itu kan sifatnya bukan hanya sebagai petunjuk dalam kehidupan, tapi Al-Quran itu adalah sifatnya adalah sifat sebagai penyembuh. Jadi kalau ada persoalan-persoalan hidup, Anda sakit-sakit, baca-baca Al-Quran. Ya. Ada pun persoalan, kemudian susah untuk menemukan solusinya, kemudian Anda punya persoalan, merasa berat hatinya, baca-baca Al-Quran. Itu akan Anda rasakan sendiri bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Kalaupun Anda tidak bisa menafsirkannya, menerjemahkannya, tetapi kalau sekarang itu kan enak sekali, karena ada dari bahasa Latinnya, ada dari bahasa Arabnya, kemudian ada terjemahannya, memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bisa memahami tentang pada ayat itu. Nah, saya coba tampilkan ya PowerPoint hari ini. Mana? Baik. Jadi kelompok 2 tadi sudah menyampaikan bahwa sumber ajaran Islam itu pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, sunnah, dan yang terakhir. Tapi tidak perlu saya jelaskan lagi secara istilah. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Poin-poinnya saja kan ya. Ya. Jadi ini tadi ya, bahwa Al-Quran itu pertama adalah tauhid, kemudian bagaimana dia ada ibadah, kemudian janji dan ancaman, kemudian dahulu pembelajaran kepada kita semuanya. Ya. Jadi Al-Quran ini di periode
ada namanya ayat-ayat Makkiyah, kemudian ada namanya ayat-ayat Madaniyah. Kan ini dua periode ini. Kalau cirinya ayat Makkiyah itu cenderung pendek-pendek, ya, kebanyakan diawali dengan kalimat hai manusia, dan ayat cenderung panjang-panjang, kemudian dia sebagian besar diawali dengan ya ayyuhallazina. Ada yang bisa kenapa dua ini berbeda. Jadi ayat yang turun di Makkah, kemudian ayat yang turun di Madinah. Intan? Bisa menanggapi? Intan? Jadi gini ya, kenapa ayat Makkiyah itu dia cenderung pendek? Tadi ada hubungannya, kenapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Jadi dalam satu aturan itu banyak proses dalam aturan. Pada saat ayat yang turun di Mekah itu kenapa dia cenderung pendek-pendek? Karena dia hanya diawali selalu kalimat hai manusia. Diajarkan dulu Islam. Sama dengan aturan terkait dengan hamar. Jadi aturannya itu dia berangsur-angsur berubah kehidupan. Jadi pertama dilarang minum pada saat mau sholat, kemudian dilarang minum berlebihan, kemudian terakhir sama sekali dilarang, itu namanya hamar. Jadi pertama itu kenapa dia cenderung pendek, karena dia ajak kemana kita bertauhid. Ya, cenderung pendek-pendek sehingga mudah dipahami. Iya Pak, berarti kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, terus kalau Madaniyah itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Ya. Terus kenapa dia cenderung panjang-panjang? Pada saat ayat yang turun di Madinah, karena pada saat itu Islam sudah mulai banyak, fondasinya sudah mulai bagus, tauhidnya sudah mulai bagus, sehingga ayat turun itu sudah memanggil, ya, bukan lagi wahai manusia, tetapi cenderung orang-orang yang beriman yang dipanggil. Itulah. Jadi dalam proses juga turunnya Al-Quran itu berproses. Begitulah juga dengan aturan yang ada yang dibuat oleh manusia, bahwa prosesnya itu begitu juga syiar yang dilakukan oleh para ulama kita di negeri kita. Itu tidak langsung menerapkan Islam secara kafah, tapi dia melalui pendekatan yang ada. Nah, itulah sebenarnya yang diadopsi oleh para ulama kita melalui dengan ayat ini tadi, bahwa ayat-ayat Mekah itu dulu pertama dulu bagaimana mengajak orang itu yang penting dulu syahadat dulu, ya, syahadat dulu, kemudian mengajak manusia meyakini bahwa Allah itu esa terkait dengan tauhid, kemudian akhlak. Setelah pondasinya bagus, barulah ajakan untuk hanya dipanggil orang-orang yang beriman. Oke. Selanjutnya, kemudian terkait dengan hadis, ya, atau sunnah. Al-Quran itu kenapa mesti ada hadis lagi, padahal sudah ada Al-Quran sebagai pedoman. Al-Qurannya dia adalah global, secara umum saja. Karena kalau sekiranya siasat Al-Quran secara detail, secara rinci, tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini ada lagi ayat-ayat yang tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan. Enggak, Al-Quran itu dia kayak begini, saya kasih perumpamaan. Kalau dalam sistem negara itu ada namanya Pancasila, ya. Pancasila itu sebagai pokoknya. Kalau Al-Quran itu, ulumul Quran adalah namanya Al-Fatihah, ya, ulumul Quran Al-Fatihah.
pokok-pokoknya, semua kandungan Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Makanya Al-Quran adalah sebagai pedoman aman, sifatnya umum. Itulah gunanya ada hal untuk menjabarkan apa sebenarnya maksud daripada Al-Quran itu. Itulah Rasulullah diutus untuk memberikan tafsiran, pemahaman terkait apa sebenarnya maksud daripada ayat tersebut. Ya. Jadi hadisnya secara luas diartikan bahwa berupa perkataan, perbuatan, pernyataan maupun sifat dan keadaan pada saat Rasulullah. Bahwa macam-macam hadis itu dalam bentuknya ada namanya qauliyah. Jadi ucapannya Rasulullah dalam bagaimana perbuatan Rasulullah, kemudian takririyah itu adalah diamnya Rasulullah. Kemudian lihat dari segi jumlah orang yang meriwayatkan, kenapa dikatakan tawatir, kenapa dikatakan ahad. Mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Jumlah orang yang meriwayatkan ini sampai dikatakan, ada yang mengatakan ya, ada juga yang mengatakan 20-nya, ada juga 40. Sehingga dari 40 orang ini meriwayatkan hadis ini, maka tidak celah untuk berbohong di antara seluruh 40 orang ini, ada celah untuk berbohongnya, sehingga dikatakan tingkatannya mutawatir. Kemudian syur, jumlah yang meriwayatkan atau perawinya ini itu tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kemudian kalau ahad ini beberapa orang yang menyampaikan terkait dengan hadis tersebut. Kemudian dilihat dari segi kualitasnya, ya. Namanya sahih, ada namanya hasan, ada namanya hadis maudhu. Ya. Kenapa dikatakan dia sahih? Karena hadis ini diriwayatkan oleh orang yang hafalannya bagus, kemudian materinya, sanadnya bersambung, kemudian orang yang menyampaikannya ini terpercaya, ya, terpercaya. Kemudian apa yang disampaikan itu tidak memiliki cacat, kemudian dari maknanya, kemudian dari kemudian dilihat hadis ini dari kenapa dikatakan sebagai hadis hasan, karena hadis ini sebenarnya dengan sahih, tetapi ada yang penghafalnya ini kurang bagus hafalannya, ya, perawinya ini hafalannya di antara beberapa yang kurang, bahkan dilihat dari perawinya itu bahwa apakah orang ini bisa dijamin bahwa tidak yang diseleweng, apakah dia orang ini tidak suka lupa-lupa, apakah ini orangnya sempurna, itu dikatakan karena kurang sempurna bacaannya, kurang sempurna pemahaman agama hadis hasan. Kemudian hadis dhaif, ya. Kenapa dikatakan hadis dhaif? Karena biasanya hadis ini kan hadis dhaif karena ada salah satu sanadnya terputus. Contohnya dari A itu dari tiba-tiba ke D. Jadi ada sanad dari perawi itu tiba-tiba terputus, sehingga dikatakan bahwa. Kemudian maudhu, itu hadis palsu yang tidak ada baik sanadnya maupun perawinya itu tidak jelas. Kemudian, ini pertanyaannya begini. Sudah ada Al-Quran
sunnah, hadis sebagai pedoman. Kenapa diperlukan? Padahal Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa dalam sebuah hadisnya dia, Imam Malik, dia mengatakan, kutinggalkan kamu dua perkara kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Itu Al-Quran dan hadis. Dibutuhkan ijtihad. Seiring perjalanan dan begitu banyak problema hidup, sehingga ada hal-hal, ada persoalan yang tidak ditemukan pada saat zaman Rasulullah, ya, sehingga namanya ijtihad para ulama. Kita langsung saja nih ya. Nih, kias. Dari 3 metode ijtihad, yang pertama adalah kias. Kias itu adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dalam masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Contohnya, ya, ini contohnya. Kalau zaman Rasulullah, bahwa zakat itu biasanya kan pakai gandum. Sedangkan di Indonesia itu kan makanan pokoknya adalah beras. Sehingga itulah diasumsikan, dipersamakan bahwa zakat itu adalah makanan pokok. Kalau zaman Rasul itu adalah gandum, maka kalau kita di Indonesia adalah beras. Ya. Nah, kemudian terkait dengan ijma, kebulatan pendapat dan kesepakatan semua ahli ijtihad. Contohnya seperti apa? Kalau pada saat zaman Rasulullah itu kan Rasulullah sendiri yang menentukan. Apa contohnya di Indonesia ini yang ijma para ulama? 1. Pada saat tentuan 1 Syawal. Ya. 1 Syawal. Bagaimana, apakah dia itu sudah masuk 1 Syawal atau tidak? Itu kan Kementerian Agama menugaskan kepada beberapa ulama untuk melihat bahwa sudah masuk 1 Syawal. Dan itu ahli-ahli dan verifikasi oleh para ulama apakah benar sudah seperti itu, kemudian dibawa sumpah bahwa sudah masuk 1 Syawal. Itulah salah satu contoh bahwa untuk menentukan 1 Syawal itu adalah dilihat dari kesepakatan para ulama. Karena untuk menentukan 1 Syawal itu bisa 2. 1, bisa melihat dengan mata kepala sendiri, bisa juga melalui perhitungan perbintangan. Ya, kalau Muhammadiyah itu pendekatannya dia adalah perbintangan, ya, itu sudah bisa menentukan beberapa tahun yang akan datang, bahkan ratusan tahun yang akan datang sudah bisa ditentukan. Tetapi Indonesia itu adalah bagaimana kalau bisa melihat langsung sendiri. Tentu karena Indonesia yang begitu luas, ya, bisa jadi kalau di Papua sudah bisa melihat itu hilal, tidak menutup kemungkinan di Sumatera itu belum melihat. Maka kan tentu harus ada satu rujukannya. Nah, siapa yang menjadi rujukan kita di sini adalah ulil amri, ya. Ada hadisnya mengatakan watiullaha watiu rasulah wa ulil amri minkum. Nah, ikutilah tunjuk Allah, ikutilah Rasulullah, kemudian ikutlah petunjuk pemimpin di antara kamu. Nah, itulah tadi kalau kita di Indonesia adalah ada presiden, kemudian diwakili oleh Kementerian Agama untuk menetapkan bagaimana masuknya 1 Ramadan sebagai awal. Itu contoh daripada ijma. Kemudian yang kedua, istisam, menetapkan hukum sesuatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, pada saat zaman Rasulullah belum ada namanya bayi tabung, ya, belum ada bayi tabung. Sehingga bagaimana kita bisa mengambil satu hukum terkait dengan ini dalam zaman Rasulullah dalam secara rinci, dalam zaman Rasulullah tidak ada teknologi, ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Sekarang baru muncul persoalan seperti ini. Bagaimana untuk menetapkan hukumnya? Itulah namanya istisam. Adalah
para ulama melihat mungkin ada keburukan-keburukan di antara hukum ini, tetapi di antara keburukan itu yang sedikit keburukan dampaknya daripada kalau kita mengambil seperti ini. Ya. Nah, kedua, sama seperti sekarang ya. Sama seperti sekarang yang vaksinnya. Ada yang sudah divaksin sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah 2 kali vaksin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi vaksin ya, saya bukan ahli kesehatan, cuma mendengarkan dari beberapa teman-teman kesehatan bahwa vaksin itu sebenarnya virus, ya, virus yang sudah dijinakkan, ya, virus yang dijinakkan untuk bagaimana bisa beradaptasi dalam tubuh untuk melawan virus yang masih liar, ya. Tentu virus ini yang tadi yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh laboratorium mengandung bahan-bahan yang mungkin masih tanda kutip ya, saya tidak usah sebutkan ya, tanda kutip. Sehingga dibutuhkanlah namanya ijtihad para ulama, apakah vaksin ini di antara banyak vaksin ini boleh dipakai. Ya, 2 masalah yang dihadapi ya, 2 masalah ini di antara 2 ini. Pilihannya apakah boleh dipakai ini vaksin ini untuk satu mudarat yang lebih besar ya. Jadi ini juga vaksin tadi ada mudaratnya, sedangkan ini nanti kalau kita tidak lakukan ini ada mudarat yang lebih besar. Itulah dibutuhkan ijtihad para ulama apakah membolehkan atau tidak ya. Tetapi tentu untuk bagaimana melakukan kias, ijma, istihsan ini itu tidak sembarang orang yang bisa mengeluarkannya ya. Nah, bagaimana caranya orang bisa menjtihad? Kan ada tadi orang, apakah semua orang bisa melakukan ijtihad? Itu tidak sembarang orang. Nah, ini ada ya. Pertama, dia harus mengetahui isi Al-Quran, hadis-hadis yang bersangkutan terkait dengan hukum itu. Kemudian dia paham, mengerti bahasa Arab. Tadi yang pertama minimal ya, sehingga dia bisa memahami substansi daripada Al-Quran itu. Ketiga, mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Mengetahui soal-soal ijma. Kemudian mengetahui nasib mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengetahui dan dapat membedakan mana yang hadis sahih, tadi saya sudah jelaskan, yang mana yang do'if, mana yang makbul dan mardud. Dan terakhir, mengetahui rahasia-rahasia tasrif, kemudian kaidah-kaidah yang menerangkan tentang tujuan syara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Ya, jadi itulah tadi tambahan penguatan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Kalau ada yang bertanya, saya kasih waktu, masih ada waktu sedikit ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya terkait dengan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, kemudian dengan ijtihad para ulama. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan dari. Jadi biar itu Pak, vaksinnya mengandung babi, yang penting mudaratnya lebih kecil daripada yang tidak pakai vaksin, mending pakai vaksin di Pak. Ya. Jadi persoalan bahwa mudaratnya ini lebih sedikit dibanding vaksin, itu nanti ulama yang menentukan. Itulah, kalaupun nanti ini ada istilahnya hukumnya nanti di hari kemudian, itulah nanti bebannya kepada ulama, karena ulama lah yang mengeluarkan namanya fatwa seperti ini. Untuk menjadi juga sebagai ulama itu kan tidak mudah. Tentu dia memahami tadi, kemudian hadis, dengan berbagai macam keilmuan yang harus dimiliki. Dengan pertimbangan, karena itu saja tadi, bahwa hadisnya, kalau sekiranya kita pergi ke suatu tempat, kemudian tidak ada makanan sama sekali, kemudian kita berhari-hari tidak makan, kecuali satu ada makanan, itu makanan haram, yaitu babi, itu boleh dimakan kalau untuk menyelamatkan namanya kehidupan. Sama halnya ini,
ya menurut ijtihad para ulama bahwa vaksin itu harus dilakukan daratan umat manusia, ya. Seperti itu. Nah, ini supaya tidak juga ada tambahkan terkait dengan ini sumber-sumber ajaran Islam untuk menghindari bahwa yang biasanya mengatakan bahwa kelompok saya yang merasa paling benar, Mas paling benar, ya. Nah, kan biasa begitu. Di lingkungan kita perbedaan pendapat, perbedaan mazhab itu biasa, karena itu perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman itu adalah sebuah anugerah, ya. Dan itu Rasulullah sudah menyampaikan sendiri bahwa nanti umat itu akan terbagi-bagi, ya. Karena itu tidak lepas dari namanya perbedaan pemahaman terkait dengan agama. Kita biasa dengar namanya 4 mazhab, ya. Ada namanya mazhab Imam Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Imam Hanafi pertama dulu, gurunya Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali, ada Hanafi. Ada orang biasa mengatakan bahwa saya hanya ingin fokus untuk mengikuti mazhabnya ini, ya. Nah, karena ini mazhab ini tidak bagus, ini tidak benar. Padahal perbedaan, contoh ya, sederhana sekali. Kalau biasanya kita di masjid, ada orang yang kunut, ada yang tidak, ya. Ada kalau tahiyat itu biasa menunjuk saja, ada yang tangannya seperti ini saja, ya, macam-macam perbedaan-perbedaan itu. Ada orang kalau dia takbir itu dia tangannya di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah sekali, dan macam-macam, ya. Apakah itu dia tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis? Semuanya tetap dia mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis, ya. Makanya itulah dibutuhkan bagaimana kita ini bisa memahami perbedaan itu di antara kita, ya. Jangan paksakan, jangan mengklaim bahwa saya ini yang paling benar, karena tentu saudara-saudara kita ini itu dasar juga, dasarnya Al-Quran, kemudian dasarnya hadis. Cuma bagaimana memahami, menafsirkan Al-Quran itu, yang bisa memahaminya dengan benar, itu hanya Rasulullah dengan Allah. Hari ini Rasulullah sudah meninggal, tafsirannya itu sangat tergantung dari bagaimana latar belakang keilmuan para. Lihat salah satu contohnya, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Imam Syafi'i termasuk adalah salah satu ulama yang sangat cerdas, kemudian berbeda pandangan terhadap gurunya namanya Imam Maliki dalam hal atau kontes namanya rezeki, ya, rezeki. Imam Malik mengatakan bahwa tidak perlu orang itu namanya harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak, bahwa kita itu harus namanya bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Tetapi dari situlah dia membuktikan, karena kalau saya ceritakan panjang kali lebar, intinya bahwa dua ulama tadi yang sangat hebat ini, dia bisa memahami perbedaan pendapat dan dia sama-sama benar. Istilahnya kalau bahasa Inggris, win-win solution, ya. Nah, jadi tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada mengatakan bahwa itu salah, bahwa itu keliru. Karena itu tadi bagaimana dia mempelajari hadis, sunnah, Al-Quran itu tentu dia ada melalui perawi-perawinya. Bukhari Muslim, ya, Bukhari kalau dalam sisi hadis itu ya, hadis sahih Bukhari yang pertama. Kenapa Bukhari itu begitu ketat dalam menyedeksi hadis, sehingga kalau ingin melihat hadis sahih itu biasanya pertama orang Bukhari, ya, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Tapi ingat, Bukhari itu siapa gurunya? Ada yang tahu? Imam Bukhari siapa gurunya? Intan? Intan? Atau Fahri? Siapa gurunya Imam Bukhari? Ahmad Imam Hambali, Pak. Nah, oke. Imam Ahmad Imam Hambali, kemudian siapa gurunya Imam Hambali? Gurunya Imam Hambali adalah Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Jadi itu tadi mazhabnya itu, jadi dari murid ke guru itu, ya, berurutan,
bagaimana sanadnya itu berurutan, cuma dalam memaknai, memahami substansi daripada hadis itu, karena berbagai latar belakang keilmuannya, sehingga memaknainya itu bisa berbeda. Ya. Jadi kalau melihat perbedaan dalam satu namanya lingkungan, jangan langsung memvonis saudara-saudaranya bahwa itu kafir, itu dia masuk neraka, karena surga itu luas sekali, Ji. Ya. Jangan hanya kita saja, kelompok kita yang ingin masuk surga. Surga itu luas sekali. Non-muslim saja kita rangkul untuk bagaimana kita bisa jadi saudara-saudara kita, apalagi kalau sudah jelas saudara-saudara kita. Kalaupun keliru, berikanlah pemahaman, sampaikanlah dengan jangan pakai urat, ya. Kan biasa orang pakai urat, pakai emosi. Janganlah meninggikan suara kalau dalam hal berdebat. Oke. Hari ini materi kita sampai di sini, ya. Ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Kalau tadi dari kelompok 2 belum memenuhi ekspektasinya, ada juga yang sampaikan karena berhubungan waktu yang sangat terbatas, ada yang mau ditanyakan, ada mungkin bisa. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu ke minggu depan. Pertemuan kita hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bersama.